Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna nahtadiya lawla an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن لا يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل. Langkah yang pertama, mari kita sama-sama menjalani Allah Subhanahu wa taala atas rahmat karunia sehingga kita berkumpul dengan Allah yang sangat berbahagia ini. Dan selalu berkaitan salam pula kita hadiahkan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang telah membawa kita daripada alam limbah berhala kepada alam limbah Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sejahtera beliau kita hadiahkan kepada para tabi'in, ulama mutaqaddimin maupun ulama mutaakhirin yang masih bertebar dengan perjuangan kalimat tauhid yakni kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Dan kata kalimat kami kepada Abu Umi dan Abi Bakar hanya doa yang diberikan. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Dan kata penghormatan kami pula kepada Abu Bakar Darul Ma'arif maupun Darul Ifah beserta keluarga. Dan kata kalimat kami pula kepada seluruh dewan guru yang masih bernaung di bawah. Jadi saya sini hanyalah untuk menyampaikan sebuah kata-kata yang bertema mengapa musibah datang. Musibah itu merupakan ujian dari Allah yang menghadapnya semua orang tidak menginginkan kedatangannya. Meskipun demikian tidak tetap kapan saja dimana saja walaupun manusia daripada musibah ia tetap alhamdulillah. Setiap musibah apabila kita tinjau dari segi takdir memang tidak ada pilihan selain izin Allah, sebagaimana Allah dalam surat At-Taubah ayat 51. Artinya katakanlah sebagai juga akan menimpa dan menimpa apa yang ditetapkan oleh Allah bagi kalian. Masyaallah muslimin rahimahkan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah kepada hamba-Nya terjadi beberapa faktor. Faktor yang pertama, karena kurangnya bersilaturahmi. Manusia merupakan makhluk sosial. Tentunya kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan orang lain. Untuk itu kita harus menyambung satu rahmi kepada orang lain, baik kita kepada saudara kita maupun orang-orang yang jauh daripada kita. Bahkan dalam agama Islam kita dianjurkan untuk menyambung satu rahmi, sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 1. Yang berbunyi yang artinya bertakwalah kepada Allah dan karunia dan pelihara pada kalian persaudaraan atau kerabatmu. Quran surah An-Nisa ayat 1. Dari ayat atas diterangkan kepada kita bahwa
kita bahwasanya kita diperintahkan untuk menyambung silaturahmi dan dilarang memutuskan silaturahmi. Karena orang-orang yang memutuskan silaturahmi adalah dosa besar. Rahmat Allah adalah berkontrol. Untuk itu istighfar dan segala menyambung silaturahmi. Dan faktor yang kedua, karena merupakan Allah. Sekarang kita lihat manusia sudah merupakan Allah, lalai dengan perbuatannya. Sekarang kita lihat manusia lalai dengan jabatan, pekerjaan dan game, sehingga mereka meninggalkan salat yang lainnya. Sehingga mereka tidak memikirkan apa yang akan terjadi atas mereka. Untuk itu, bila mereka akan mendapatkan